Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini, tausiah kali ini saya akan mengangkat satu kisah tentang Nabi Sulaiman yang ketika itu lupa mengucapkan insyaallah tatkala beliau melakukan satu perbuatan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Nabi Sulaiman bin Daud, ya, Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi dan juga raja yang memiliki eh, kekuasaan yang cukup luas. Dia pernah berkata, Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah berkata, sungguh malam ini saya akan menggauli 100 istri saya, istri dan budak-budak saya, dan semuanya tentu akan melahirkan ya setiap dari satu orang istri itu akan melahirkan satu para pejuang agama atau mujahid fisabilillah. Berarti Nabi Sulaiman memperkirakan ada 100 yang akan lahir, ya 100 pejuang yang akan lahir dari 100 perempuan atau istri dan budak-budak yang dia gauli, ya. Namun Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah. Ya, sebenarnya temannya mengingatkan, ucapkanlah insyaallah. Namun Nabi Sulaiman lupa mengucapkannya. Bukan tidak mau mengucapkan, tapi karena Nabi juga adalah seorang manusia biasa, juga luput daripada mengucapkan kalimat insyaallah. Kemudian apa yang terjadi? Maka Nabi Sulaiman pun ya pada malam itu menggauli istri-istri dan budak-budaknya itu yang sebanyak 100 orang kurang lebih, 100 wanita kurang lebih. Eee, maka ya yang hamil hanya satu orang saja, satu wanita saja yang hamil. Adapun yang 99 itu tidak hamil. Bahkan yang satu pun itu ketika melahirkan hanya setengah manusia, anaknya hanya berwujud setengah manusia. Artinya tidak sempurna jasadnya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kisah ini bersumpah, ya, demi jiwa Muhammad di tangannya, seandainya Nabi Sulaiman itu mengucapkan insyaallah, maka keinginannya pun terpenuhi, yaitu keinginannya untuk lahir 100 para mujahid dari 100 istri dan budak-budak itu akan terwujud seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan kalimat insyaallah. Demikianlah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kisah ini, ya, yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya janganlah kita lupa mengucapkan kalimat insyaallah, atau janganlah kita enggan mengucapkan kalimat insyaallah. Tapi tentu kita sebagai seorang muslim, ya, bukan kita enggan, tapi boleh boleh jadi karena kita lupa sebagaimana Nabi Sulaiman tadi itu lupa, dalam kisah tersebut lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Sehingga yang terjadi Allah memberikan ujian kepadanya, sehingga tidak ada yang dari istri-istri beliau itu yang 100, tidak ada yang melahirkan kecuali satu saja yang melahirkan. Yang satu pun yang melahirkan itu melahirkan dengan tubuh laki-laki atau seorang anak yang tidak sempurna jasadnya atau badannya. Oleh karena itulah janganlah kita mendahului takdir Allah. Tatkala kita berjanji, ya, tatkala kita ingin melakukan satu perbuatan, ya, aktivitas, maka ucapkanlah insya Allah. Seperti contoh misalnya ketika kita berjanji kepada seseorang ingin
mendatangi rumahnya, maka kita ucapkan insya Allah saya akan datang besok ke rumahmu. Jangan kita katakan pasti saya akan datang, tunggu saya pasti saya akan datang. Berarti kita telah mendahului ketentuan Allah. Ya, di sini jadi Allah marah kepada kita. Ya, kenapa? Karena kita telah mendahului takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita telah memastikan sesuatu. Padahal segala sesuatunya itu terjadi dengan kehendak Allah. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan, sungguh saya akan, ya, pasti saya akan menggauli istri-istriku dan semuanya akan melahirkan anak-anak yang menjadi mujahid-mujahid, pejuang-pejuang Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Allah menghendaki yang lain. Allah menakdirkan yang lain. Tidak ada yang hamil kecuali satu wanita saja, satu istri saja. Itu pun yang lahir, ya, anaknya cacat atau setengah manusia. Oleh karena itu, maka janganlah kita melupakan mengucapkan kalimat insya Allah jika Allah berkehendak. Karena segala sesuatu yang terjadi, bahkan satu daun pun yang jatuh ke bumi itu, ke bumi, satu daun yang jatuh dari pohon ke bumi ini, itu terjadi karena kehendak Allah. Jika Allah berkehendak maka terjadilah. Jika Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Oleh karena itu, marilah tatkala kita, khususnya tatkala kita berjanji kepada seseorang, tatkala kita mengatakan, ya, terkadang kita juga mengatakan, iya saya akan selesaikan ini. Tunggu, saya akan selesaikan hari ini juga. Ya, pasti saya akan selesaikan hari ini juga. Janganlah kita mengatakan demikian. Tapi hendaklah kita mengatakan insya Allah saya akan selesaikan pekerjaan saya. Ya, insya Allah saya akan tiba di rumahmu jam sekian, jam sekian. Ini yang perlu kita budayakan dalam diri kita agar ucapan kita mendapatkan keridhaan dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memperkenankan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kata Nabi, seandainya Nabi Sulaiman itu mengucapkan kalimat insya Allah, maka keinginannya itu, yaitu lahirnya 100 para mujahid dari 100 istrinya itu terpenuhi, artinya diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena beliau lupa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak wujudkan keinginannya. Semoga kisah yang singkat ini memberikan kepada kita pelajaran yang berharga akan pentingnya kita mengucapkan kalimat insya Allah, yang artinya jika Allah berkehendak. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang kurang, yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari saya. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.